Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di ibadah kami VLMI San Bernardino di awal bulan Desember ini. Kami akan juga mengadakan perjamuan kudus hari ini. Seperti biasa, sebelum ibadah kita akan membaca satu ayat yang terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan membacanya dahulu, kemudian kita akan membaca bersama. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita berdiri bersama, kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berkumpul Tuhan untuk menyiapkan hati Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-muji-Mu, dan juga akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami masing-masing Tuhan. Jadikan hati kami menjadi seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk menerima akan firman-Mu Tuhan. Urapi Pastor Musiko Tuhan, lebih lagi Tuhan, agar beliau dapat menyampaikan akan isi hati-Mu hari ini Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang keluar dari mulut beliau Tuhan akan menjadi rema, akan kami pakai untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali teman-teman di sini San Bernardino, California maupun dimanapun saudara berada. Saudara boleh beri salam yang termanis, terbaik bagi saudara-saudara sebelah kiri, sebelah kanan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang dinyatakan tadi bahwa Dia menyertai kita. Haleluya. Kita mau memulai dengan memuji Tuhan karena Dia yang memberikan penyertaannya di dalam damai sejatanya. Lagu ini mengatakan damai-Mu sejati. Tuhan, ku mau naikkan pujian, tiada yang sama seperti-Mu. Ku tahu Engkau tinggi di sana, ku tahu Engkau bersama. Ku mau naikkan pujian, tiada yang sama seperti-Mu. Ku tahu Engkau tinggi di sana, ku tahu Engkau bersamaku. Dia dekat, Dia ada, selalu setia dalam waktu bersamaku, bersamamu, selalu beri damai sejati. Sekali lagi Tuhan, ku mau naikkan. Ku
Bersamaku, bersamamu, selalu beri damai yang sejati. Para Bapak nyanyikan lagu ini Tuhan. Ku mau naikkan pujian, tiada yang sama sepertimu. Ku tahu Engkau tinggi di sana, ku tahu Engkau bersama. Para ibu katakan dia dekat dia. Dia dekat, Dia ada, selalu setia dalam waktu. Sama-sama bersama. Bersamaku, bersamamu, selalu beri damai yang sejati. Dia dekat, Dia ada, selalu setia dalam waktu. Bersamaku, bersamamu, selalu beri damai yang sejati. Selalu beri damai yang sejati. Selalu beri damai-Mu sejati. Haleluya. Beri tepuk tangan dan alami Amin. damai Tuhan itu di dalam hati kita. Amin. Immanuel. Haleluya. Dia Immanuel. Allah beserta kita. Setiap pagi ku rasakan, Setiap hari ku nikmati, tiada yang ku gentarkan, tiada yang ku takuti. Ku tahu Dia Immanuel. Setiap pagi ku rasakan, setiap hari ku nikmati, tiada yang ku gentarkan, tiada yang ku takuti. Ku tahu Dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita, Allah penolong kita, Allah yang berperang, Dia buat kita berhasil. setiap saat ku lalui, setiap saat ku syukuri, Ku sanggup hadapi, ku sanggup lewati, ku tahu Dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita, Allah penolong kita, Allah yang berperang, Dia buat kita berhasil. Immanuel, Allah beserta kita, Allah penolong kita, Allah yang berperang, Dia buat kita berhasil. Tuhan yang menyertai kita, Dia itu yang berperang bagi kita, Dia yang buat kita berhasil. Haleluya. Ini lagunya namanya Ku Banggakan Kau Tuhan.
mau memujimu. Allahku, ku mau menyembahmu. Tuhanku, Engkau ya Rajaku. Tuhanku, Kau panji-panjiku. Dengan hati bersuka ku pujimu. Dengan kuat ku sembah, ku sembahmu. Ku serukan Kau Tuhan, ya Rajaku. Ku banggakan Kau Tuhan, kemenanganku. Oh my God, Ku mau memujimu. Allahku, ku mau menyembahmu. Tuhanku, Engkau ya Rajaku. Engkau ya Rajaku. Tuhanku, Kau panji-panjiku. Dengan hati bersuka ku pujimu. Dengan kuat ku sembah, ku sembahmu. Ku serukan Kau Tuhan, ya Rajaku. Ku banggakan Kau Tuhan, kemenanganku. Dengan hati bersuka Ku pujimu. Dengan kuat ku sembah, ku sembahmu. Ku serukan Kau Tuhan, ya Rajaku. Ku banggakan Kau Tuhan, kemenanganku. dengan hati bersuka ku pujimu. Dengan kuat ku sembah, ku sembahmu. Ku serukan Kau Tuhan, ya Rajaku. Ku banggakan Kau Tuhan, kemenanganku. Ku banggakan Kau Tuhan, amin, kemenanganku. Ku banggakan Kau Tuhan, kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Sudah mau duduk apa belum? Silakan duduk, saudara. Jadi hidup saya dan Yesus ada di usia antara 60 sampai 70. Ya. Kalau Pak Petrus mungkin udah range-nya beda. Tapi pada umur-umur seperti ini sebenarnya kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu sudah banyak bekerja dalam hidup kita, ya, saudara. Jadi kita tahu bahwa bukan karena kebanggaan kita, bukan karena kuat kita, tapi semua itu karena Tuhan, anugerahnya dia dalam hidup kita. Lagu ini mengatakan bahwa di dalam Wahyu dikatakan dialah anak domba yang layak terima pujian. Semuanya karena dia, oleh dia, untuk dia, Amin. bagi dia. Haleluya.
Semuanya karena Dia, oleh Dia selamanya. Semuanya untuk Dia, bagi Dia selamanya. Dialah anak domba yang layak terima pujian. Dialah singa Yehuda yang menang atas maut. Semuanya karena Dia, oleh Dia selamanya. Semuanya untuk Dia, bagi Dia selamanya. Dialah anak domba yang tebus pilihannya. Dialah yang adil dan benar segala jalannya. Semuanya karena Dia, oleh Dia selamanya. Semuanya untuk Dia, bagi Dia selamanya. Sujud, sujud, sembah, agungkan, puji, masyurkan namanya, kekal selamanya. Sujud, sembah, agungkan, puji, masyurkan namanya, kekal selamanya. Yeah. Semua bagi Dia, karena Dia. Oh, bagi Dia selamanya. Semuanya, Semuanya karena Dia, oleh Dia selamanya. Semuanya untuk Dia, bagi Dia selamanya. semuanya sekali lagi. Semuanya karena Dia, oleh Dia selamanya. Semuanya untuk Dia, bagi Dia selamanya. Selamanya. Amin. Mungkin Ibu Adi kalau ada di sini dia menari. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Memang Dia yang bersama kita, tapi Dia lewati itu, Dia mau turun ke dunia. Dia mau mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya. Oleh karena itu kita sudah menyanyi semuanya untuk Dia. Dia, Yesus telah mati. Dia, Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku Tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya, angkatku jadi anaknya. Beri damainya, beri damai di dalam hidupku. bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari kita bangkit sendiri, saudara, katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur,
selama-lamanya. Dia angkatku jadi anak. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. One more time, bagi Dia. Saya undang Pak. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Oh, haleluya Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dipuji. Karena siapakah kami ini yang boleh berada di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, kalau bukan karena anugerah dan rahmat-Mu yang telah berlaku bagi kami di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, betapa mulianya Engkau. Betapa hati kami menyadari akan betapa besarnya anugerah Tuhan itu dalam hidup kami. Hari ini, kami sadar kami membutuhkan Engkau lebih dari segala sesuatu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mohon kiranya Roh Kudus memberikan roh pewahyuan dalam hidup kami masing-masing. Menerangi hati kami, menerjemahkan kebenaran firman Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Berbicaralah untuk kami Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Kita berada di minggu pertama di bulan Desember dan kalau saudara mendengarkan radio itu sudah mulai dengar lagu-lagu Natal. Dan di dalam suasana Natal ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang barangkali bagi saudara dan kebanyakan kita itu tidak sering kita baca. Ya, bahkan seringkali kita lewatkan begitu saja. Saya termasuk salah satu di antaranya. Kalau kita membaca kitab Kejadian, lalu pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal 4, pasal 5, dan kemudian pasal 6 sudah mulai dengan silsilah, saya sudah mulai ngantuk. Ya. Dan saya berharap bahwa ketika saya berbicara pada siang hari ini, tidak seorang pun di antara kita yang jadi ngantuk karena kita berbicara tentang silsilah. Gitu ya. Atau setelah membaca atau mendengar khotbah ini, nggak usah diundang lagi karena ini khotbahnya kok tentang silsilah. Gitu. Ya, saya pernah mengirimkan sampel dari air liur ya kepada satu perusahaan yang meneliti
our ancestry. Ya, ada di antara kita yang pernah melakukan itu. Kita mau tahu asal usulnya kita itu dari mana. Dan kalau saudara mengikutinya, ada banyak yang mengejutkan kita, yang membuat kita surprise. Misalnya saya tahu bahwa ada nenek moyang saya dulu katanya dari Madagaskar, gitu misalnya. Ya, itu nenek moyangnya orang Jawa katanya begitu. Nah, saudara, hari ini ketika kita bersama-sama mau melihat, ini is not about DNA atau ancestry.com, ini bukan promosi itu, tetapi hari ini kita melihat Jesus family tree. Dari mana sih Yesus itu berasal? Bagaimana sih asal muasal latar belakang keluarganya? Di dalam kebudayaan Jawa itu biasanya ada bibit, bebet, bobot. Ya, kalau mau cari jodoh itu seperti itu. Bibitnya seperti apa? Ya, itu berbicara tentang benihnya. Bebetnya itu bangsanya itu seperti apa? Bangsawan atau rakyat jelata? Bobotnya itu seperti apa? Status sosialnya bagaimana? Nah, hari ini kita akan melihat sebuah family tree yang sangat panjang di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita, barangkali ada beberapa nama yang sulit juga dilafalkan ya. Tapi saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sodak, Sodak memperanakan Achim, Achim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Beritanya di mana? Kabar baiknya di mana, wong anak ini memperanakan ini memperanakan ini. Nah, saudara, kalau kita memulai dengan berita Natal, biasanya kalau kita mau menulis buku, dari mana kita mau memulainya? Biasanya kita mulai dari The Manger in Bethlehem, right? Banyak cerita buku-buku yang dituliskan untuk anak-anak biasanya dimulai dari kandang Bethlehem. Tapi Matius sebagai penulis Injil, dia ingin mengkomunikasikan berita yang sangat luar biasa tentang kelahiran Yesus ini dengan menariknya dan memulainya dengan sebuah silsilah. Kira-kira kenapa? Yang pertama, kita harus memahami bahwa kitab Perjanjian yang Lama di dalam atau masa Matius ini menuliskan tidak seperti kitab yang ada di dalam Alkitab kita saat ini, yang diakhiri dengan kitab Maleakhi.
Ya, kanonisasi Perjanjian Lama itu disingkat dengan Tanakh, ya, Taurat, kemudian Nebiim itu berarti kitab nabi-nabi, lalu Ketubim itu berarti kitab-kitab. Nah, barangkali, dan itu para ahli sepakat, kemungkinan besar akhir dari kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Tawarikh yang penuh dengan isi silsilah. Ini memperanakan ini memperanakan ini. Dan Matius punya kepentingan untuk menghubungkan antara Tawarikh dengan Christmas. Antara sejarah yang terjadi di dalam Perjanjian Lama dengan sejarah yang terjadi dalam Perjanjian yang baru. Kadang orang barangkali berpikir, oh Perjanjian Lama itu fokusnya hanya Israel. Oh Perjanjian baru itu fokusnya kepada gereja. Tetapi Matius mau punya agenda. Dia mau mengatakan baik Perjanjian yang lama maupun Perjanjian yang baru hanya berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Matius memulai dengan Abraham. Menarik garis lurus dari Abraham. Nah, satu malam itu Abraham dibawa, dan saya tidak tahu, saya belum bisa membayangkan, jalan-jalan ke Joshua Tree untuk camping di sana. Lalu dia tunjukkan, Ebi kan, namanya Eb, coba lihat ke atas tuh. Coba hitung bintang yang ada di langit itu. Sedemikianlah jumlah keturunan darimu kelak. Abraham geleng-geleng, wow, begitu banyak. Nah, saya coba menghitung bintil-bintil yang ada di langit-langit ini dan membayangkan kalau ini saya hitung berapa kira-kira sampai kapan saya bisa selesai. Tapi saudara perlu mengingat ketika Tuhan membawa Abraham dan menampakkan itu, Abraham usianya sudah tua. Dan Hagar saat itu disebut sebagai yang mandul. Tua, mandul. Tua is no longer reproductive. Tidak mungkin bagi Abraham untuk mendapatkan keturunan. Dan di dalam pesan itu, melalui keturunan mula, semua bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Abraham agak geleng-geleng kepala juga karena sudah ditunggu, nggak jalan-jalan, dia mulai pikir dengan strateginya. Barangkali salah kali apa yang saya dengar. Mungkin yang didengar itu keliru, lalu dia diskusi dengan Sarah kan, saudara ingat itu ceritanya. Ini mungkin Tuhan salah. Lalu Sarah kasih nasihat yang keliru juga. Oh barangkali yang dimaksud engkau harus tidur sama Hagar. Maka gagallah Abraham tidur dengan Hagar. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. 25 tahun mereka harus menantikan dan saat Abraham 100 tahun baru firman Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Lalu dari saat itu ditarik silsilah demi silsilah demi silsilah demi silsilah dan Abraham memberikan keturunan yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ada 14 keturunan atau 14 generations from Abraham to David. 14 generasi dari Abraham sampai Daud.
Dari Daud sampai ke pembuangan Babel 14 generasi. Dari pembuangan Babel sampai Mesias juga 14 generasi. Saya hitung-hitung, saya tanya di Google, saya tanya di AI gitu ya. Berapa sih rentang tahun antara Abraham sampai Mesias? 2000 tahun. 2000 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang silsilah, bukan hanya mau berbicara tentang nama demi nama. Karena dalam silsilah ini secara tersirat dinyatakan bahwa sekalipun menurut manusia banyak orang berpikir bahwa Tuhan sudah lupa menepati janjinya. Tapi melalui silsilah ini saudara dan saya diingatkan bahwa Tuhan senantiasa dan selalu ingat akan perjanjiannya. Ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari Abraham sampai Daud 1000 tahun. Dari 1000 tahun dari Daud sampai dengan pembuangan Babel itu adalah 400 tahun. Dari pembuangan Babel sampai Mesias itu 600 tahun. Who can remember that long? Saya kadang-kadang ketemu dengan teman di mall gitu ya, sudah beberapa tahun enggak ketemu. Waduh, memanggil nama ini sulit sekali. Siapa ya namanya? Saya kadang-kadang langsung A. Ahmad. B. Oh bukan. C. Saya A, B, C, D. Oh baru ingat. Namanya misalnya ini Petrus. Tapi dengan Tuhan tidak seperti itu. Silsilah dalam kacamata Matius dan menghubungkannya dengan kelahiran Yesus mau mengingatkan kepada para pembacanya, untuk saudara dan untuk saya, Tuhan senantiasa menepati janjinya. Nah, saya tidak tahu situasi yang saudara hadapi saat ini bagaimana. Barangkali saudara berpikir, oh barangkali ya saya sudah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi ingat saya. Saya sudah berdoa puluhan tahun, tapi kok belum juga jawaban nyata di dalam hidupku. Ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senantiasa menepati janjinya. Walaupun kadangkala kita berpikir, dia sudah lupa. Bagaimana Tuhan menepati janjinya? Bagaimana Tuhan menggenapinya? Yang menurut sejarah barangkali sebentar lagi saudara akan melihat dan terkaget-kaget oleh karena cara Tuhan menepati janjinya itu lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Oleh karena melampaui akal pikiran kita. Secara manusia barangkali itu sudah selesai sudah. Gagal sudah perjanjian Tuhan. Tetapi dalam yang kedua dalam silsilah ini, kita melihat bahwa cara Tuhan menempati perjanjiannya itu bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai siapa saja. Saudara mendapatkan beberapa nama yang tidak asing bagi kita di sana. Yang pertama itu sudah bertemu dengan Yakub. Yakub itu anak yang kedua dari kembar ya, Esau dan Yakub. Yakub itu sebenarnya yang secara silsilah, secara ini yang berhak untuk mendapatkan berkat siapa? Esau. Tapi Yakub ini tricky. Licik dan licin. Dia mencoba untuk mengkamuflase dirinya sampai akhirnya dengan cara yang licik dan licin itu dia mendapatkan berkat dari Ishak dengan cara yang tidak benar. Itu Yakub.
penipu nama dari nama itu. Saudara bertemu dengan orang yang namanya Tamar. Tamar ini sebenarnya adalah anak mantu dari siapa? Yehuda. Dia menikah dengan Er, dan Er akhirnya nggak tahu, Er meninggal. Lalu secara keluarga dalam tradisi itu dia menikah kembali dengan adiknya Er, namanya Onan. Dan Onan pun mati. Lalu Yehuda katakan, kamu tunggu anakku yang muda nanti yang lahir. Sampai kapan? Katanya. Lalu satu malam dia mengelabui Yehuda. Dia berpura-pura jadi pelacur. Dan dia mengelabui Yehuda sedemikian rupa, akhirnya sampai Yehuda itu meniduri Tamar ini dan lahirlah twin. Twinnya adalah Peres dan Zerah. Yehuda marah sekali. Tetapi cara yang terselubung itu kemudian diketahui oleh Yehuda. Dan dia menerima Zerah dan Peres itu sebagai anak-anaknya. How come? Katanya bibit, bebet, bobot. Ini yang mau lahirkan raja di atas segala raja. Kok kita bertemu dengan Yakub yang adalah pencuri, Tamar yang adalah melacurkan diri, dan kini kita bertemu dengan Rahab yang benar-benar pelacur. Bukan hanya itu, saudara, bertemu dengan Ruth. Siapa Ruth? Perempuan Moab. Menurut garis keturunan dari orang Yahudi, Ruth ini tidak layak untuk masuk di dalam linear family dari Sang Mesias, oleh karena dia adalah orang kafir. Tetapi karena imannya kepada Tuhan, Ruth kemudian mendapatkan Boaz dan melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Saudara kenal Betseba kan? Kenal juga Daud? Siapa mereka? Alkitab itu terbuka. Memamerkan potret dari kegagalan orang-orang pilihan Tuhan. Ada Betseba dan Daud di sana. Sebuah misteri perselingkuhan cinta segitiga. Itu bukan hanya di drama Korea. Kalau ada yang suka nonton, saya enggak. Ya, bukan hanya itu. Tapi itu yang terjadi. Salomo sampai 700 istrinya dan 300 gundiknya. Manase dikenal sebagai raja yang paling jahat di mata Tuhan. So, the family trees of Jesus full with the family tree of brokenness. The family tree of dysfunction. The family tree of disobedience and sin. Secara manusia dan quality ya, is not qualified for that purpose. Dan kita pikir rencana Tuhan pasti gagal. Dan luar biasanya dalam silsilah ini, Matius mau mengungkapkan kegagalan manusia tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kegagalan manusia tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Dan bukan hanya itu, kita melihat di sini adalah orang-orang yang bukan dari kalangan ningrat semuanya. Ada orang-orang dari rakyat jelata, ada orang-orang biasa. Juga mewakili different gender, bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang dari kelompok yang kuat yang menamakan macho, male, dominant ya. Tapi juga kelompok yang lemah, yang dianggap
kelas 2, second citizen, the female, Rahab, Ruth, Bathsheba. Tuhan itu bisa pakai siapa saja kalau dia mau. Bukan karena pendidikan kita, oh Pak, saya ini kan enggak punya pendidikan. Lalu kita enggak mau melayani Tuhan. Enggak juga. Walaupun kita enggak punya pendidikan yang tinggi, kalau hati kita itu available untuk Tuhan, God can use it. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi alat di tangannya. Walaupun saudara lahir di dalam map yang tidak ada di dalam mapnya Indonesia, kalau Tuhan mau pilih, Tuhan pilih. Dan Tuhan bisa angkat dari sana dan menjadikan saudara menjadi alat untuk memberkati bangsa-bangsa. Dari segi ukuran manusia barangkali kita dianggap sebagai orang yang bodoh. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat dunia ini, wow, luar biasa Tuhan memakai orang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, it doesn't matter how look likes was your background. It matters whether you come to the Lord and bring yourself just as you are. Sejauh kita membawa diri kita apa adanya, kerapuhan kita, our brokenness, kegagalan kita, remuk hati kita, our dysfunctionality, bahkan ketidaktaatan dan kegagalan kita sekalipun, tidak ada yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Silsilah Yesus justru mau memberitahukan kepada kita His redemptive history, sejarah penebusan. Itu soalnya Paulus mengatakan Tuhan itu mengasihi kita bukan ketika saudara rajin ke gereja. Bukan ketika saudara sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Paulus katakan di dalam Roma itu mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Dan justru itu, silsilah itu mau memaparkan kepada para pembaca Injil Matius bahwa setiap manusia yang lahir itu butuh Tuhan. All the people needs the Lord. Kebutuhan manusia akan juru selamat. Kegagalan Abraham, Yakub, Ishak, semua yang dicatat itu membutuhkan. Tidak ada seorang pun yang sempurna di sana. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan oleh karena justru untuk itulah dia harus datang sebagai Immanuel. God with us. Yohanes mengatakan, dan firman itu harus berkemah di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya dia bisa berbicara, berinteraksi, berbicara dari hati ke hati, dengar keluhan kita, merasakan penderitaan kita, merasakan kehausan kita, merasakan kesakitan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Kepada Maria dikatakan, dan engkau akan menamakan dia Immanuel, God with us. Kepada Yusuf, malaikat mengatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Jesus. Yesus. The Lord save. Tuhan menyelamatkan. Silsilah Yesus tidak hanya berbicara tentang nama demi nama. Tetapi melalui nama demi nama itu, penulis Injil memberitakan the good news, berita sukacita itu. Bahwa di dalam dan di tengah kegagalan kita sebagai manusia,
seorang juru selamat datang. Di dalam keterpurukan dan ketidakberdayaan manusia, seorang raja datang. Dia benar-benar yang berdarah biru itu ya, dari keturunannya Daud. Untuk memberikan kontras, raja yang lahir di Bethlehem itu berbeda dengan raja yang sedang memerintah saat ini, yaitu Herodes. Yang lahir di Bethlehem, dia disebut sebagai Raja Damai, Bapa yang kekal, penasihat ajaib. Bukan Herodes. Pembaca kitab Matius dan orang-orang Yahudi diingatkan, your allegiance, pengabdianmu itu bukan raja yang bengis Herodes, tetapi pengabdianmu adalah Yesus, raja yang sejati. Dan itu pesan untuk saudara dan untuk saya hari ini dalam mempersiapkan diri memasuki masa raya Natal ini. Barangkali kita dipisahkan oleh pilihan politik, ya saya tidak tahu pilihan saudara yang mana, tapi whoever the president, Jesus is still the king. Yeah. So our allegiance, I pledge my allegiance to the King of all kings, to the Lord of lords. Yeah. Kita pledge our allegiance kepada Kristus. Dan itulah berita pengharapan Natal, the hope of Christmas. Meskipun barangkali saudara berpikir bahwa Tuhan berada jauh di sana, aku di sini. Itu sebabnya saudara menyanyi, engkau jauh, aku jauh. Engkau dekat, aku dekat. Tapi sesungguhnya Tuhan selalu berada dekat denganmu. No matter what situations you are going through, no matter how broken you have been, no matter how failed you have been, God is faithful and just. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Siapakah yang akan kuutus? Lalu siapa yang akan pergi untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada dunia yang membutuhkan akan kasih Kristus? Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan sampai kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Tuhan bisa memakai saudara juga. In whatever capacity, dengan kapasitas apapun. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, ya. Mau tampil di depan sini atau di belakang layar. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan lihat sebagai bagian dan bentuk pelayanan dan dedikasi kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menyaksikan namanya. Hari ini ketika kita memecahkan roti dan anggur, itu pun kita lakukan dalam rangka in remembrance of Him. Kita melakukannya oleh karena kita mau mengenang, mengingat kembali apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Yesus katakan, setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai Ia datang kembali. Itu sebabnya mengapa kita perjamuan. Karena kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau menyaksikan kasih-Nya untuk dunia ini. So are we ready for Christmas? Amen. Saya bersama Pak Yapi, ini baru latihan 15 menit mau nyanyi. Sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa dunia di sekeliling kita membutuhkan Tuhan.
people need the Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? We are called to take this life to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing love with one who's lost? Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life. Only we can share bersama-sama. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our lives for people need the Lord. People need the Lord. Tuhan, terima kasih. Karena sesungguhnya your family tree is our family tree. Karena menyadarkan kebutuhan kami akan seorang juru selamat.
menyadarkan kebutuhan kami akan dosa dan pelanggaran kami, karena kami tidak sanggup dan tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami untuk boleh duduk sehidangan dengan Tuhan. Melalui roti dan anggur yang akan kami nikmati bersama-sama. Mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian-Mu. Dan Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup. Yang tetap sama hari kemarin, hari ini dan esok. Biarlah roti yang kami pecah-pecahkan dan anggur yang akan kami minum melalui cawan perjanjian yang baru boleh menyegarkan jiwa kami. Supaya dengan kekuatan yang baru kami boleh mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru juga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sambil mempersiapkan anggur dan roti, kita menyanyikan lagu Salibnya, Salibnya. Salibnya, Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Semua sudah menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada malam ketika Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan daku. Demikian pula Ia mengangkat cawan minuman sudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru, dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa-dosamu. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita angkat tangan roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Ambillah, terimalah dengan ucapan syukur. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukan hanya pelanggaran kita yang telah dipikulnya,
tetapi juga segala sakit penyakit kita telah ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sembuh dalam nama Yesus. Bukankah cawan minuman yang olehnya kita pakai untuk mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Terimalah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih Pak Musiko. Kita mau diingatkan bahwa kita ini hidup di broken world, maka kita semua perlu Tuhan. Menjelang Christmas, kita tahu ada harapan. Harapan yang berasal dari Tuhan sendiri, lahir untuk kita semua. Pada saat kita Christmas, kelihatannya kita bersenang-senang. Kita merayakan kelahiran Tuhan. Tetapi di balik itu adalah suatu persiapan, penderitaan, pengorbanan. Karena kasih-Nya yang luar biasa besarnya di dalam kehidupan kita. Karena Dia, kita dilayakkan. Kita sambut bulan Desember ini dengan hati yang penuh dengan kasih. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Bukan cuma yang ada di dunia, tetapi mempersiapkan kita akan kekekalan. Itu sesuatu yang kita tidak bisa comprehend, yang tidak bisa kita mengerti saat ini. Tetapi iman kita yang akan terus kita pegang sampai kita nanti sampai di tempat kita, yaitu rumah kita yang ada di sorga, yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Tuhan setia menepati janjinya. Tuhan bisa memakai kita semua untuk perpanjangan tangan kasih-Nya. Dan kita semua siap untuk menyaksikan kasih-Nya kepada sesama kita. Anak-anak kita, cucu kita, suami kita, semua orang-orang yang di sekitar kita. Kita mau hati kita begitu dibentuk, sifat kita, karakter kita begitu dibentuk, sehingga kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Persiapan untuk Christmas, pengumumannya adalah Kids Christmas dari Unity Music Academy Desember 7. Ini perlu didoakan bibit-bibit baru. Anak-anak melalui musik mengadakan satu konser. Dan disinilah perkenalan. Setiap kegiatan kita adalah memperkenalkan kasih Tuhan. Dan ini dimulai dari anak-anak kecil. Selain daripada pekabaran Injil terhadap anak-anak melalui musik, juga anak-anak dilatih untuk bisa self-confidence, bisa tampil di depan untuk persiapan leader-leader baru. Terima kasih Pak Ayub sudah mengkoordinasi ini, kita tunjang terus dalam doa, support. Dan kalau kita bisa menyaksikan juga mendoakan Desember 7 hari Sabtu jam 5 sore di Fellowship Hall. Family Christmas tanggal 22 Desember itu ada di Fullerton, tidak ada di sini. Lebih jelas lagi, ini lebih detail ya. Kemarin kan save the date dan sekarang sudah mendekati, yaitu tanggal 22 Desember jam 4 sore di Fullerton di Clubhouse. Dress code-nya red and green. Nanti kita foto bersama. Ya, bagus ya. Jadi warna Christmas, RSVP supaya kita bisa menyiapkan makanan dengan cukup. Dan ada games yang kita bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga dan teman dan anak, mungkin cucu bisa dibawa. Ada dance, ada photo booth, ada games dan live music. Dan teman-teman yang mau nyanyi, persiapkan. Nanti kita
sama-sama menikmati. Selanjutnya ini Desember 22 dan kita akan juga terus mendoakan untuk Unity Thrift Stores baru dibuka di tingkat yang 2 itu. Cantik ya. Ternyata ini music director kita ini juga talenta buka toko. Dengan hiasan dan allocate tokonya itu sangat menarik. Dimulai dari sederhana, tetapi ini adalah satu dorongan yang dari hati yang memang mau melayani, karena dari sini bukan cuma toko, tetapi kita bisa berinteraksi dengan komunitas melalui donation. Kita bisa terima seperti halnya donation yang ada di tempat-tempat lain, tax deductible. Nanti ada risitnya, kita akan bagikan juga waktu donate, dan ini dijual barang-barang ini dan bisa berkomunikasi dengan komunitas yang ada di San Bernardino, juga teman-teman lainnya. Welcome to visit the store. Kecil tetapi punya semangat yang besar. Amin. Nanti kalau sudah besar kita punya gedung sendiri. Amin. Gedung gereja dan gedung toko. Wah, hebat ya. Nah, ini sekarang program baru kita, yaitu Let's Learn Chinese. Saya perkenalkan dulu gurunya. Bisakah saya meminta Ibu Liung untuk datang ke sini? Ini adalah guru kita. Bagaimana caranya ngomong bahasa Chinese? Ini adalah guru kita. Benar. Ini guru kami. 我是中文老师。 Guru Mandarin. 你是我们的老师李永娜， Ah, 谢谢你。Jadi kita pakai buku. Jadi yang mau ikut silahkan daftar. Kita pakai buku dan buku itu ada audionya. Kita bisa belajar sendiri sebetulnya, tetapi kelas ini lebih mengarah kepada support group. Berapa di antara kita yang sudah mau belajar bahasa Chinese tapi sampai sekarang nggak kesampaian atau putus di jalan? Termasuk saya. Jadi sudah mungkin ada 5 kali. Mau belajar nggak jadi. Mau belajar sendiri nanti lupa lagi kegiatannya, kan sibuk. Gitu. Jadi ini adalah support group di mana kita ngumpul, kita nanti praktek dan lebih banyak kepada omong, bukan baca, nulis ya. Nanti kemudiannya kalau kita sudah happy-happy, udah enjoy ngomong-ngomong dengan bahasa Chinese, kita bisa lanjutkan dengan nulisnya. Thank you Bu Liung. Kita semua nanti ke Monday Senin jam 7.30 pakai Zoom meeting ya. Kalau mau register bisa di-scan itu di situ. Malam. Ya. Dan nanti kita belajar practice itu pronunciation, nanti Ibu Liung yang koreksi kita. Cell groupnya kita ada 4 hari. Hari Rabu, hari Rabu jam 10 pagi, hari Kamis jam 5 pagi, hari Jumat on-site di rumahnya Ibu Esther jam 10 pagi, dan hari Sabtu online jam 9 pagi. Encourage untuk teman-teman atau teman-teman yang punya teman yang mau ikut belajar ini untuk perubahan karakter. Dan saya melihat dan mengamati ada
beberapa orang yang benar-benar bisa berubah. Jadi benar-benar pembentukan, terkadang nggak enak dibentuk. Tetapi kalau sudah dibentuk, itu hati merasa damai, ada sukacita. Karena kita tidak gampang untuk dipengaruhi dari luar. Karena kita punya sendiri sukacita yang kita sudah berjanji. Apapun, siapapun tidak bisa mengambil sukacita kita. Jadi membuat kita lebih bijaksana, lebih tutur kata lebih baik, karena tidak terpengaruh dengan emosi yang kadang-kadang naik up and down. Kita membutuhkan teman yang bisa menghitung kotak persembahan dan juga sukarelawan. Setelah kebaktian, kita bisa vacuum di sini, di luar sini, supaya nanti berikutnya bisa pakai dalam keadaan bersih. Begitu pengumuman. Terima kasih, saya akan berdoa. Setelah saya berdoa, Pak Musiko nanti yang doa berkat buat kita semua, dan Pak Yapi dengan nyanyian doa Yabes. Mari teman-teman kita satukan hati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah bawa Pak Musiko di tengah-tengah kami untuk firman-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kembali Tuhan bahwa kami ini hidup di dalam broken world. Kami tidak sempurna. Orang-orang di sekitar kami tidak sempurna. Malah banyak sekali yang negatif. Tetapi disitulah kami hidup. Kami punya harapan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyelamatkan kita semua. Dan teman-teman kami yang kami pandang tidak baik, tetapi Tuhan menyayangi mereka. Dan kami mau juga untuk dibentuk, untuk bisa memaklumi, dan kami bisa menyayangi mereka seperti Tuhan menyayangi mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Musiko dan Ibu Olvi, pelayanannya yang ada di rumah, dan anak-anak yang berasal dari Papua sudah dititipkan, dipercayakan di dalam persekutuan Pak Musiko ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menjaga anak-anak sementara ada di Amerika ini, bisa menyelesaikan studinya, dan mereka juga bisa belajar untuk bisa melayani. Terima kasih Tuhan, Kau sertai juga kesehatan Bapak dan Ibu. Kau memberikan urapan yang luar biasa di dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan, keharmonisan, dan juga anak-anak serta keluarganya dan extended family Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Untuk Bapak kami, gembala kami, Bapak Sutanto Adi dan Ibu, banyak sekali pergumulan yang kami tidak tahu. Tapi kami tahu Tuhan, Kau bersama mereka. Kau memberikan hikmat juga kepemimpinannya yang sudah diregenerasikan kepada anak-anak muda. Eksekutif tim yang ada di Indonesia, Engkau berkati mereka semua Tuhan, memberikan hikmat sehingga warna daripada kasih-Mu selalu ada di dalam kepemimpinan mereka. Kau sertai Jemaat Kristen Indonesia dengan segala rencana, program, semua Tuhan di dalam tangan-Mu. Kau pakai pemimpin-pemimpin ini, Kau bisa berkati banyak orang Tuhan. Sementara Ibu Adi dan Pak Adi yang ada di Amerika, Tuhan, Engkau sertai mereka, memberikan sukacita, walaupun dengan apapun juga di sekitar atau masalah-masalah. Bersama Yesus kami mampu. Terima kasih Tuhan, Kau sertai Bapak dan Ibu Adi, serta anak-anak dan keluarganya Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak yang ada di Amerika, anak-anak juga yang ada di Indonesia, Kau sertai mereka. Segala program-program kami
serahkan juga di dalam tangan-Mu. Program kami sendiri yang ada di sini, Tuhan, biarkan setiap acara bukan sekedar acara, tetapi Engkau sendiri yang memimpin, karena kami berserah kepadamu, karena acara-acara ini untuk memuliakan nama-Mu, dan Engkau pakai kami semua, Kau perlengkapi kami semua, sehingga kami mampu untuk menyampaikan berita yang luar biasa. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa yang diteguhkan, membantu mereka untuk kembali haus akan Engkau, haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pergumulan kami juga serahkan di dalam tangan-Mu. Kesehatan kami serahkan juga di dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa berserah pada saat kami tidak mengetahui karena blind spot kami. Kami tahu Engkau melihat blind spot kami. Kami akan terus bisa dipandu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati semua dan sampai kita berjumpa kembali. Kebaktian selesai.